Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Walaupun cuacanya kurang mendukung, semoga teman-teman tetap semangat ya mengikuti perkuliahan hari ini. Semangat. Sebelum memulai kelas, silakan teman-teman isi absensi dulu dengan membarcode QR yang telah saya share ini ya. Silakan teman-teman. Baik, Bu. Dan untuk RPS dan bahan materi nanti akan saya kirimkan di kolom chat. Jadi kalian bisa download PS dan materinya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting ini di mata kuliah Sistem Teknologi Aquaculture. Nah, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang teknik pengelolaan kualitas air budidaya. Nah, adapun secara garis besar yang nanti akan saya jelaskan yaitu tentang yang pertama dari tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Lalu saya akan menjelaskan apa itu tentang manajemen kualitas air. Lalu tiga jenis parameter kualitas air. Selanjutnya ada teknik pengelolaan kualitas air dan ada kesimpulan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan teman-teman ini mampu memahami konsep manajemen kualitas perairan. Lalu diharapkan juga dapat memahami faktor yang mempengaruhi kualitas air, serta dapat memahami parameter kualitas air budidaya, dampak dari pencemaran perairan, dan teknik apa saja yang digunakan untuk mengelola kualitas air. Nah, selanjutnya ini, manajemen kualitas air. Saya mau nanya nih dulu, biar semangat nih. Ada yang tahu nggak sih apa itu manajemen kualitas air? Boleh? Yang tahu siapa? Ada yang tahu? Ya, izin, Bu. Ya, silakan. Mbak Lala. Eh, Manajemen kualitas air itu mungkin cara agar si kondisi airnya biar tetap masih bagus dan optimal ya, Bu. Kalau gitu. Ya, oke. Itu secara singkatnya ya, pengertian dari manajemen kualitas air. Nah, dari sini kita bisa lihat eh, manajemen kualitas air itu adalah adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya yang dilakukan untuk pemeliharaan air sehingga tercapainya kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya. Ini dari Gufron ya, tahun 2007. Nah, karena air merupakan media kehidupan biota yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu usaha di budidaya perairan. Nah, faktor penentu ini dikarenakan seluruh kehidupan biota air sangat bergantung pada kondisi air. Antara lain yaitu untuk kebutuhan respirasinya, untuk keseimbangan cairan tubuh, untuk proses fisiologis, serta untuk kegiatan biota tersebut bergerak. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada tiga jenis parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas air, yaitu yang pertama kita bisa mengukur kualitas air ini secara parameter fisika atau secara fisik, jadi bisa dilihat secara langsung, yaitu dengan mengukur temperatur atau suhunya, lalu juga bisa melihat dengan kecerahan dari perairan tersebut. Nah, temperatur ini biasanya menggunakan eh, alat ya, alat untuk mengukur suhu. Lalu kecerahan yaitu menggunakan CCDs. Selanjutnya
ada parameter kimia, yaitu parameter yang digunakan itu adalah dissolved oksigen atau DO, lalu dengan mengukur pH-nya, salinitas, BOD, dan COD-nya. Nanti untuk cara mengukurnya akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya adalah parameter biologi yang kita lihat dari pengukuran fitoplankton dan zooplankton. Nah, itu juga akan kita bahas secara tuntas di pertemuan berikutnya. Oke, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kualitas air. Nah, ini ada 4 faktor yang bisa mempengaruhi kualitas air ini, sehingga kualitas air ini jadi semakin memburuk atau tidak baik. Yang pertama itu adalah tingkat kepadatan. Jadi semakin tinggi penebaran biota yang kita tebar di suatu perairan dapat mempercepat laju penurunan kualitas air. Jadi semakin padat ikan dalam suatu kolam atau dalam suatu perairan, maka semakin banyak juga hasil metabolisme yang dihasilkan. Nah, hasil metabolisme ini yang membuat kualitas perairan ini menjadi semakin menurun. Selanjutnya itu ada overfeeding. Overfeeding ini adalah pemberian pakan secara berlebihan. Jadi tidak sesuai dengan kapasitas dari biota yang ada di perairan tersebut. Jadi selain tidak ekonomis, pemberian pakan yang berlebihan ini dapat menimbulkan adanya sisa pakan yang tidak termakan. Kemudian dia mengendap ke dasar perairan dan menyebabkan kualitas air ini menjadi semakin buruk. Selanjutnya ada akumulasi bahan organik. Jadi bahan organik yang berasal dari hasil metabolisme ikan seperti feses itu dapat dikomposisi oleh bakteri di dalam air, yang mana prosesnya dapat menggunakan oksigen dan menghasilkan amonia. Jadi semakin banyak mikroba atau mikroorganisme di dalam suatu perairan dapat menyebabkan terjadinya penurunan kebutuhan oksigen karena mikroorganisme yang ada di perairan tersebut juga membutuhkan oksigen untuk bisa hidup. Jadi oksigen itu saling berebut mereka antara biota dan mikroorganisme tersebut. Selanjutnya itu ada perubahan iklim. Jadi perubahan iklim ada beberapa parameter kualitas air yang mudah dipengaruhi oleh perubahan iklim. Contohnya nih parameter pH, kecerahan. Akibat dari itu dapat menyebabkan perubahan kualitas air yang ekstrim. Oke, selanjutnya ini ada 3 teknik untuk mengontrol kualitas air. Yang pertama kita bisa menggunakan teknik filtrasi, lalu teknik pengapuran, dan teknik pemberian probiotik. Teknik filtrasi. Filter adalah alat yang digunakan untuk menyaring air dengan tujuan memperbaiki kualitas air agar bisa digunakan kembali. Nah, sesuai dengan pendapatnya Widayat et al. Tahun 2010, filter berfungsi mekanis untuk menjernihkan air dan berfungsi biologis untuk menetralisir senyawa amoniak yang toksik. Nah, ini menurut Kuncoro 2004, filter berfungsi untuk menyaring kotoran baik secara fisika, biologi, maupun kimia. Berikut ini adalah alat atau bahan yang digunakan untuk menyaring filter atau untuk menyaring agar kualitas air ini semakin membaik ya. Kita bisa menggunakan filter fisik yaitu Dacron atau yang sering kalian lihat di akuarium. Lalu ada Japmat dan biofoam. Nah, ini adalah filter-filter dalam bentuk fisik. Nah, untuk filter kimia yaitu menggunakan charcoal, menggunakan zeolit, dan UV lamp. Selanjutnya ada filter biologi menggunakan biobol, ceramic ring, dan kristal bio. Nah, ini nanti juga akan kita praktekkan di pertemuan ke-7 untuk menggunakan filter-filter secara fisik, kimia, dan filter biologi. Selanjutnya, ini adalah yang kedua adalah teknik pengapuran. Sebelumnya saya jelasin dulu ya filter fisik ini.
Jadi filter fisik ini media yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang kasat mata. Jadi hanya untuk menyaring kotoran yang kasat mata saja, seperti feses atau sisa pakan. Jadi contoh filter fisiknya ada Dacron, Japmat, dan Biofoam. Selanjutnya filter kimia. Jadi untuk menyaring bahan-bahan organik yang tidak kasat mata atau berukuran yang lebih kecil. Nah, ini contohnya ada charcoal, zeolit, dan UV lamp. Selanjutnya untuk filter biologi, ini filter yang digunakan menggunakan bakteri. Jadi kita memanfaatkan bakteri pengurai untuk membantu mengurai bahan organik yang ada di dalam akuarium. Jadi menggunakan biobol, seramik ring, dan kristal bio. Oke, selanjutnya ada teknik pengapuran. Pemberian kapur pada budidaya juga merupakan salah satu perlakuan yang umum dilakukan untuk mendukung produktivitas. Ya, jadi menurut Cordy et al. Tahun 2010 ini, beberapa teknik pengapuran, beberapa fungsi teknik pengapuran. Yang pertama itu untuk meningkatkan pH tanah dan air. Selanjutnya untuk membantu proses molting udang dengan pembantuan unsur kalsium dan magnesium. Lalu selanjutnya untuk mengikat dan mengendapkan butir lumpur yang halus. Jadi dapat membantu mengendapkan butiran lumpur yang halus. Selanjutnya pemberian kapur ini dapat mempercepat proses penguraian air, ya, penguraian bahan organik, sorry maaf, penguraian bahan organik. Selanjutnya dapat memperbaiki kualitas tanah. Nah, yang ketiga, teknik penambahan probiotik. Jadi, mikroba yang hidup mampu memberikan keuntungan bagi biota, yaitu dengan mengatur keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaannya. Jadi, ini dapat meningkatkan dan mengefisiensi pemanfaatan pakan, dan dapat meningkatkan respon imun serta memperbaiki kualitas lingkungan. Ini saya ambil dari Merrifield et al. Tahun 2010. Nah, manfaat dari penambahan probiotik ini juga dapat mengatasi serangan penyakit karena bakteri probiotik dapat meningkatkan respon imun. Selain itu, pemberian probiotik juga dapat memperbaiki kualitas air pada budidaya ikan lele. Ya, ini dari penelitiannya Eliani. Jadi pemberian probiotik dapat mengurai unsur seperti NH3, NO3, NO2 atau bahan organik lainnya. Selanjutnya, nah ini ada beberapa jenis probiotik yang digunakan untuk budidaya ikan. Yang pertama ini ada Escherichia coli bakteria, bakteri yang dapat mengurai sisa-sisa makhluk hidup, termasuk kotoran dan lendir yang dihasilkan oleh ikan. Lalu ada Nitrosococcus dan Nitromonas bakteria. Nah, bakteri ini dapat menyuburkan atau menjadi pupuk di tanah dengan mengubah nitrit menjadi nitrat atau nitrifikasi. Sebelumnya nanti untuk pertanyaannya di akhir ini ya, di akhir saya setelah menjelaskan saya beri waktu untuk teman-teman bertanya. Selanjutnya ini ada Metacobacterium bakteria, bakteri yang mampu menghancurkan sampah dan kotoran ikan melalui proses pembusukan. Lalu ada Rhizobium bakteria, bakteri yang berperan dalam mengikat nitrogen atau kesuburan di air kolam. Dan terakhir, biasanya menggunakan Lactobacillus bulgaricus bakteria, yaitu bakteri yang dapat menghasilkan asam laktat. Nah, jadi sebelum masuk ke kesimpulan, silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan, boleh. Atau Eh, saya jelasin terlalu cepat ya? izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Silakan, Eh, siapa ini, Mbak? saya Karla, Bu. Oh ya, Mbak Saya Carla, silakan Mbak Carla. saya ingin bertanya, Bu. Nah, jadi bagaimana ya, Bu, cara untuk ini kan tadi bahasanya tentang kualitas air gitu kan, Bu, pada budidaya. Mm-mm.
Nah, misalnya nih saya adalah pelaku budidaya. Nah, bagaimana Bu cara menjaga untuk kualitas air itu tetap bagus gitu Bu, tetap optimal pada budidaya kita? Mohon arahannya Bu, mohon pencerahannya. Oh iya, Terima kasih Ah, Bu. baik, terima kasih Mbak Karla. Jadi untuk menjaga agar kualitas air tetap optimal ya, tadi seperti yang saya sudah jelaskan, yang pertama itu kita dapat memantau kualitas air dengan beberapa parameter untuk mengukurnya, yaitu parameter fisik, kimia, dan biologi. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan sistem filtrasi untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di perairan tersebut, ya. Menggunakan filtrasi yang efektif sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya juga bisa menggunakan aerasi. Jadi aerasi ini dapat menjaga kualitas air. Jadi perairan yang diberikan aerasi dapat meningkatkan kebutuhan oksigen yang ada di dalam perairan tersebut sehingga kebutuhan oksigen tersebut tetap terjaga. Lalu keempat, tetap menjaga atau mengatur kepadatan populasi. Jangan sampai populasi yang ada di dalam perairan tersebut eh, membludak ya. Jadi sesuai dengan kapasitas atau perhitungan eh, jumlah air dan eh, biota yang akan kita masukkan ke dalam perairan tersebut. Lalu yang berikutnya, yang kelima, kita mengelola pemberian pakan. Jangan sampai pakan yang kita berikan tadi berlebihan, ya. Kalau pakan tersebut berlebihan akan mengendap ke dasar perairan dan memunculkan mikroorganisme lain yang tidak dibutuhkan. Lalu selanjutnya kita dengan bisa melakukan pembersihan dan penggantian air. Jadi kita bisa mengganti airnya sekitar 1 kali sebulan atau 1 kali 2 bulan tergantung kebutuhannya. Nah, itu adalah cara-cara kita untuk menjaga kualitas air di perairan tersebut tetap optimal. Begitu. Sudah jelas, Bu Karla? Mbak Karla? Hmm. Baik Bu, terima kasih Bu. Sudah Iya, jelas Bu. baik. Iya, terima kasih, Mbak Karla. Berikutnya, ada yang mau ditanyakan lagi Izin Bu, sebelum saya masuk kesimpulan? Iya, Mbak Nida, silakan. nah, ya izin bertanya Bu. Tadi kan Ibu Mm-mm. sempat menyebutkan bahwa ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan kualitas air ini menjadi buruk. Mm-mm. Kemudian yang saya tanyakan adalah apa dampak dari kualitas air yang buruk tersebut terhadap ikan Bu? Oh Demikian. ya, baik. Terima kasih, Mbak Nida. Jadi, dampak dari kualitas air yang buruk ini menyebabkan ikan mudah terkena atau terserang penyakit ya. Jadi ikan dapat mudah terserang terinfeksi bakteri, virus atau parasit. Lalu ikan ketika mudah terinfeksi menjadi lemas dan tidak semangat untuk makan dan akhirnya mengalami kematian atau bisa menyebabkan ikan tersebut mengalami stunting ya atau kekurangan gizi. Lalu jika ikan terkena jika ikan berada di perairan yang toksik, ikan dapat mengeluarkan lendir lebih banyak. Jadi ketika ikan ini mengeluarkan lendir lebih banyak, menyebabkan ikan membutuhkan energi yang lebih banyak juga. Jadi itu salah satunya. Setelah itu ikan juga bisa kekurangan oksigen karena ikan ikan membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Jadi ketika di perairan itu ikan semakin banyak membutuhkan oksigen, otomatis oksigen akan semakin berkurang. Nah, kenapa ikan membutuhkan oksigen? Karena dia berusaha untuk mempertahankan hidupnya di perairan yang toksik tersebut. Gitu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Iya, Pak, silakan. Mungkin ini, yang jenis probiotik kan ada beberapa jenis ya. Ada Iya, Pak. kriteria tertentu nggak pemberiannya, kondisi airnya apa, kita beri probiotiknya apa, atau ini semua kita masukkan saja, kita berikan ke ini ke kolamnya.
Iya. Jadi terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Jadi untuk pemberian probiotik ini tergantung kepada kebutuhannya Pak. Jadi ketika kebutuhannya untuk menyuburkan perairan, kita bisa menggunakan Nitrosomonas bakteria. Kalau kita untuk meningkatkan nitrogen yang ada di perairan, kita bisa menggunakan Rhizobium bakteria. Jadi sesuai kebutuhan, nggak diletakkan, nggak dimasukkan semuanya, gitu Pak. Artinya ada analisis sebelumnya, sebelum dilakukan penambahan probiotik. Bagaimana Pak? Jadi, ada analisis sebelumnya, sebelum Iya, penambahan probiotik. iya Pak. Jadi kita melakukan pengamatan terlebih dahulu di perairan tersebut. Jika menurut kita perlu kita tambahkan probiotik, maka akan kita tambahkan. Jadi kita analisis dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Udah mengerti semua ya, sepertinya rekan-rekan Cukup, kuliah Bu. hari ini. Cukup, Bu. Ya, karena mungkin sudah mengerti semua, Ibu langsung aja kepada kesimpulan dari materi hari ini. Jadi kesimpulannya ini ada 3 jenis parameter yang digunakan untuk mengontrol kualitas air, yaitu parameter fisika, kimia, dan parameter biologi. Lalu faktor yang dapat menurunkan kualitas air itu ada kepadatan, overfeeding, akumulasi bahan organik, dan perubahan cuaca. Selanjutnya ada 3 teknik untuk mengontrol kualitas air, yaitu teknik filtrasi, pemberian kapur, dan pemberian probiotik. Sepertinya kan tiap pertemuan kayaknya nggak sah nih kalau nggak ada tugas ya. Harus ada tugas nih ya. Biar nanti membantu rekan-rekan semakin mengingat materi apa yang sudah saya sampaikan. Nah, silakan untuk mengevaluasi pertemuan kita. Jadi semakin memperkuat ingatan kita tentang materi yang sudah disampaikan. Rekan-rekan silakan mengisi kuis yang telah saya siapkan di Google Form. Jadi silakan rekan-rekan barcode Google Form yang saya tampilkan ini dan silakan diisi maksimal hari ini. Batas waktunya sampai jam 12 malam, jam 00.00. WIB ya. Saya tunggu tugas-tugasnya. Nah, ini ada tugas kelompok berupa project based learning. Jadi diharapkan teman-teman nantinya dapat semakin mengerti bagaimana teknik-teknik budidaya ketika teman-teman langsung turun ke lapangan melihat para petani atau para pembudidaya tersebut melakukan budidaya perikat budidaya di membudidaya suatu biota. Nah, tugas kelompok ini silahkan teman-teman membentuk kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi satu kelompok itu ada 5 orang. Tugas ini dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Ya, jadi di minggu depan teman-teman menampilkan sebuah PowerPoint dari hasil observasi dan wawancara yang akan dipresentasikan di kelas. Ya, jadi tugasnya itu teman-teman datang ke salah satu petani atau pembudidaya, lalu teman-teman melakukan observasi dan wawancara secara umum pada pembudidaya tersebut. Nah, apa saja yang harus teman-teman tanyakan dan observasi? Yaitu yang pertama, kalian harus observasi tentang jenis biota yang dibudidayakan oleh para petani tersebut. Yang kedua, kegiatan budidaya apa yang dilakukan oleh para pembudidaya atau petani tersebut, dari pembenihannya, pendederannya, hingga ke pembesarannya. Ya, kegiatannya. Bagaimana kegiatannya, apa saja kegiatannya. Lalu, teman-teman observasi wadah dan sarana apa yang digunakan untuk proses budidaya. Selanjutnya, teknik apa yang digunakan pembudidaya untuk mengelola air yang digunakan. Jadi teman-teman catat, teman-teman analisis nantinya pengelolaan air yang digunakan. Selalu bagaimana cara pembudidaya itu mengontrol agar kualitas air di tambaknya tetap optimal atau tetap terjaga. Nah, nanti ini teman-teman buat PowerPoint-nya dan teman-teman tampilkan dan kita akan diskusi. Lalu alat-alat yang harus disediakan, sumber buku, kamera,
Jangan lupa teman-teman merecord atau foto kegiatan ketika observasi dan wawancara. Nah, langkah-langkah yang harus dikerjakan itu kegiatan pengamatan di lokasi budidaya, lalu wawancara kepada pengelola tambak atau pengelola budidaya. Selanjutnya, mengambil dokumentasi lokasi dan mencatat hasil wawancara atau observasi. Nah, kegiatan ini, kegiatan ini dilakukan selama 1 minggu dan dikumpulkan ketika pertemuan di minggu depan. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan lagi terkait tugas kelompok ini? Cukup, Bu, sangat jelas. Jelas. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman chat saya via WhatsApp. Saya sudah memberikan nomor WhatsApp saya pada pertemuan kemarin sebelum-sebelumnya. Silakan jika ada pertanyaan boleh WhatsApp saya. Baik, mungkin hari ini itu saja diskusi dan materi yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk membahas hasil wawancara tersebut. Dan jangan lupa mengisi atau menjawab kuis yang telah saya berikan tadi. Terima Baik, kasih Bu. semuanya. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Ibu yang jadi pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Saya Perjumatin dari Institut Teknologi Riau yang dilugasi sebagai pengamat 2 ya. Pak Amri kayak nggak hadir di KDM bertanya dasar. Di sini saya rasa sih usus KDM ini cukup bagus ya karena eh, Ibu apa ini? Jenisa, Pak. Bu Jenesa itu dalam membuka materi ini mengajukan sebuah pertanyaan dengan menampilkan sebuah gambar juga yang menarik bagi para mahasiswa ya, dengan gambar ikan, gambar air dan lingkungannya yang asri. Walaupun itu bentuknya karton ya, tapi itu lebih menarik. Terus untuk sarannya mungkin ya, kalau saran dari saya itu sederhana sebenarnya, tidak banyak. Kalau bisa di pertengahan dalam proses presentasi itu atau di tengah itu diajukanlah sebuah pertanyaan yang memancing mahasiswa itu biar lebih interaktif. Itu aja ya, Bu. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.